Hai Sobat Langit Musik, kembali lagi di 100% Sehat bersama Dokter Andira. Mau tahu nggak? Aku sudah mempersiapkan seminggu yang lalu untuk menyediakan satu punchline bernada spesial untuk 100% Sehat. Jadi setiap abis bumper, aku akan buka dengan bumper pribadi 100% Sehat. Mau denger nggak? Gini bunyinya. Sehat luar dalam di 100% sehat. Yeay. Jadi nanti tiap opening sama closing aku akan nyanyi bagian situ. Jadi senangnya mempersiapkan ngobrol lagi sama Sobat Langit Musik. Kita di sini bisa diskusi, tanya jawab. Tentunya seputar kesehatan. Kalau tentang cinta sama Kak Berli ya, tapi kalau mau tahu bagaimana sih cinta terproduksi di dalam tubuh boleh nanya aku karena cinta itu ada hubungannya sama beberapa hormon. Tapi kita nggak ngebahas itu hari ini. Kita hari itu bakal ngebahas tentang pola makan dan gaya hidup yang lebih sehat untuk mempersiapkan ibadah puasa yang lebih lancar. Nah ini ditujukan nggak sebenarnya bukan buat cuman teman-teman yang beribadah puasa aja, tapi siapapun yang menjalani puasa bentuk apapun, mungkin intermittent fasting, yang lagi mau weight loss juga. Dan kalau saran aku pribadi sih, mumpung lagi ada ibadah puasa, baik yang tidak menjalani juga mungkin bisa bersama-sama ikut, tapi intermittent fasting kan untuk kesehatannya juga ya kan. Nah di sini absen dulu dong yang udah hadir siapa aja, terus jangan lupa kasih aku bunga-bunga cantik, surat cinta, hati, balon juga aku suka, mahkota juga, semuanya aku suka deh. Dalam bentuk hadiah apapun aku suka. Oh iya, belum ngasih tahu judulnya. Udah ya tadi, udah deh ya amplop. Kekurangan air putih, nah itu dia lah. Dampak samping kekurangan cairan tuh jadi pikun juga bisa ya. Nah di sini aku pengen tanya teman-teman dong, pengalaman saat berpuasa tuh kesulitannya di mana sih? Apakah pas sahur itu langsung ngantuk kah? Atau siangnya jadi kurang fokus? Atau menuju beberapa jam mau buka puasa tuh lemes banget? Atau tiba-tiba baru jam 12 siang udah keroncongan? Itu yang mana tuh? Coba diceritain dulu karena persiapan buat puasa nih udah tinggal 1 hari lagi ya. Besok kan tarawih, terus tanggal 23-nya udah puasa kita semua. Jadi aku hari ini mau share beberapa tips and trik supaya puasanya lebih mudah, terus lebih lancar. Dan juga aku pengen share ke teman-teman manfaat apa aja sih yang bagus dalam menjalani puasa gitu. Jadi karena puasa sendiri itu memiliki banyak banget manfaat kesehatan yang positif buat tubuh kita gitu. Salah satunya adalah menurunkan dan dapat mengontrol gula darah. Jadi yang memiliki kecenderungan atau keturunan penyakit gula darah atau diabetes, puasa ini adalah waktu yang pas untuk ya selain beribadah bisa juga sambil mendapatkan bonus tambahan jadi lebih sehat. Kedua, bisa mengontrol tekanan darah. Jadi kalau ada yang punya tekanan darah agak tinggi atau sudah tinggi, puasa ini adalah periode yang baik juga untuk akhirnya tubuh kita mengalami dalam kata lain detoksifikasi kali ya. Terus yang ketiga yang gak kalah penting adalah meningkatkan metabolisme. Karena untuk menjalani fungsi sehari-hari kita emang butuh metabolisme yang bagus. Buat nurunin berat badan kita butuh metabolisme yang bagus juga. Jadi puasa itu soalnya bukan gampang-gampang susah ya. Banyak banget beberapa klien sih sebenarnya yang konsultasi nutrisi sama aku mengatakan bahwa Kak, kok aku kalau puasa malah naik berat badannya. Loh. Karena memang sebenarnya tuh bukan artinya kalau kita nggak makan seharian itu pasti turun berat badannya. Kalau emang sahur sama pas bukanya kalori yang dimakan masih banyak sama aja dan bahkan mungkin lebih dari yang dibutuhkan tubuh, ya tidak heran berat badannya tidak turun.
bahkan mungkin jadi naik. Karena apa? Pun puasa seharian, tapi misalkan pas sahur makannya pemilihan makanannya misalkan banyak makan gula, karbohidratnya itu yang simple. Kan ada 2 jenis karbohidrat, nanti aku jelasin apa sih bedanya, mana sih yang bagus gitu. Nah, kalau dari pemilihan makanannya juga belum cukup jeli, terus jumlah kalorinya juga melebihi dari kebutuhan sehari-hari, nggak heran kalaupun puasa dari subuh sampai maghrib tapi kok naik. Ya mungkin, dan bukan mungkin sih, udah agak pasti berarti kilokalori atau kalori atau jumlah energi yang dikonsumsi itu melebihi atau tidak berkurang dari jumlah biasanya, meskipun sehariannya itu yang dari menuju siang ke sorenya itu nggak makan apa-apa sama sekali. Jadi kita bedah semua hari ini tentang kenapa kok pas puasa malah naik, kenapa kok abis sahur tidur terus lapar lagi, kenapa kok pas siang-siang itu ngantuk, kenapa kok jauh lebih dehidrasi dan segala macam, gimana caranya menghindari perasaan haus di tengah hari dan sebagainya, akan kita bedah tuntas hari ini. Nah, sebelum masuk ke tips and trick dan kiat-kiat supaya puasanya lebih lancar, aku mau kasih tahu dulu dan sekalian mau ini jatuhnya kayak kuliah singkat kali ya, edisi 100% sehat. Jadi pada dasarnya manusia itu butuh 2 jenis nutrisi. Yang satu namanya mikronutrien, yang satu makronutrien atau mikronutrisi dan makronutrisi. Seperti namanya, mikro itu kecil, makro itu gede. Nah, kenapa ada yang makro sama mikro? Karena ada yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, sama ada yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit gitu. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah banyak? Karbohidrat, protein, sama lemak. Itu yang makro. Yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tapi nggak kalah pentingnya karena tubuh kita nggak bisa produksi sendiri, itu adalah mikronutrien atau mikronutrisi. Komponennya apa aja? Vitamin dan mineral. Karena vitamin dan mineral itu tidak bisa diproduksi di dalam tubuh kita sendiri, kita harus dapetin dari luar. Makanya variasi vitamin dan mineral itu mayoritas dan hanya bisa didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Coba di-assess dulu. Semingguan ini ada gak sih yang gak makan buah sama sekali? Coba. Di ruangan ini ada gak yang gak nyentuh buah sama sekali, gak nyentuh sayur sama sekali? Vitaminnya dari mana gitu. Jadi padahal ya pas pandemi kemarin kan gempar tuh semua, aduh vitamin D penting banget buat imunitas segala macem. Hayo, dari mana vitamin D itu? Bisa gak sih kita ngerapel vitamin tuh, tiba-tiba makan banyak gitu. Itu tuh sebenarnya adalah kegiatan yang berangsur-angsur kita jadikan lifestyle atau habit. Nah, salah satu triknya untuk memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrisi ini adalah dengan membuat di piring kalian semua itu minimal ya, bukan harus segitu, minimal kalian ngelihat ada 3 warna berbeda di atas piring. Jadi kalau cuma ngelihat warna putih sama coklat keemasan, itu kayaknya tersangka hanya memakan nasi dan ayam goreng, ya kan? Jadi kurang dari 3 warnanya, karena padahal untuk memenuhi variasi aja minimal harus ada 3 warna di piring. Lebih bagus lebih dari 3 gitu. Bahkan untuk maksimalnya 5-6 warna. Jadi ada putih, hijau, merah, orange, coklat keemasan tuh. Kalian udah bisa ngebayangin sendirilah sayurnya apa, buahnya apa gitu. Jadi itu trik untuk memenuhi nutrisinya dulu. Karena kalau misalkan emang cuma 2 warna, nggak heran nih vitaminnya tidak terpenuhi. Selain buat penuhin vitamin dan kebutuhan vitamin dan mineral kita nih, banyak banget fungsi-fungsi dari makanan-makanan yang konon dan kerap jarang kita sentuh gitu. Salah satunya bikin kita kenyang lebih lama,
terus bikin kita bisa turunin berat badan, pencernaannya lebih bagus. Nah, itu jenis makanan apa aja sih? Nah, sebelum terjun ke situ, tadi kan udah aku kasih tahu tuh tentang kebutuhan nutrisi yang dibutuhin sama setiap individu. Itu kan ada makro sama mikro, ya kan? Abis itu kita terjun nih ke topik spesifiknya. Gimana sih untuk menjaga gaya hidup dan pola makan yang lebih sehat dan lebih mendukung untuk puasa yang lebih lancar. Jadi di sini ada 3 tips yang cukup mudah, tapi nggak tahu ya pengaplikasiannya. Kira-kira teman-teman mampu nggak nih untuk komit melakukan trik-trik simple ini? Jadi sebenarnya kalau ada yang menanyakan kayak, dok kok saya siang-siang itu gampang lapar sih, padahal sahurnya udah segunung, padahal makan nasinya udah banyak banget, padahal pokoknya jumlah yang dimakan tuh udah banyak. Nah, pertanyaan aku biasanya adalah apa yang dimakan Bapak Ibu gitu. Karena ada beberapa jenis makanan yang emang ngebuat tubuh kita itu laparnya lebih cepet, tapi kenyangnya juga lebih cepet. Jadi pas dimakan kenyang, selesai, sejam kemudian lapar lagi gitu. Jadi ada jenis makanan yang emang ngebuat kita kenyang dan bahagia yang sementara dan tidak bertahan lama. Layaknya hubungan, jangan memilih yang seperti itu gitu ya kan. Kita pilih yang bertahan lama supaya bisa survive bareng-bareng gitu. Begitu juga dengan pemilihan makanan untuk kita menjalani puasa. Jadi, mau tahu nggak sih fakta yang mungkin agak sedih, tapi gimana ya, kita semua cinta nasi putih lagi. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan di dunia nutrisi, nasi putih itu disebut empty kalori atau kalori kosong. Apa sih maksudnya kalori kosong? Jadi di dalam nasi putih itu tidak ada kandungan yang sehat apapun selain dia cuma memiliki gula gitu. Jadi di dalam nasi putih itu cuma ada karbohidrat dan tidak ada nutrisi lainnya, makanya dia disebut kalori kosong. Jadi kalau makan nasi itu sama dengan makan gula gitu loh. Jadi agak menohok di saat aku mengetahui fakta itu, kayak demi apa selama ini gue makan nasi itu lebih dominan dibanding lauknya gitu. Jadi di saat mengetahui dan sudah tertanam di kepalaku bahwa nasi itu adalah empty kalori atau kalori kosong, aku selalu berbicara kembali sama diriku sendiri di saat mau ngambil centongan nasi gitu, kayak seberapa banyak aku harus mengambil nasi ini gitu. Jadi nasi itu ternyata nggak ada manfaat lainnya. Ada sih, dia memberikan energi, tapi dia tidak memiliki nutrisi-nutrisi lain seperti vitamin dan mineral ataupun serat. Makanya aku selalu menyarankan pilihlah sumber karbohidrat yang memiliki kandungan nutrisi yang lebih banyak. Contohnya misalkan kentang, nasi merah, nasi coklat, atau nasi yang terbuat dari konyak gitu. Jadi banyak banget sumber karbohidrat. Roti gandum juga bisa, yang jauh lebih bermanfaat dan berkhasiat dibanding nasi putih. Karena nasi putih itu dengan bersedih hati harus aku katakan, dia cuman membawakan gula ke dalam kehidupan kalian, tapi tidak nutrisi yang lain. Nah, kalau mau tahu berapa sih sendokan nasi yang ideal dalam setiap sekali makan gitu ya. Idealnya sebenarnya tuh untuk makan nasi sehari-hari untuk yang dewasa itu tuh sebenarnya 7 suap sendok makan tuh cukup gitu. Sendok makan ya, bukan centongnya ya. Jadi 7 kali suapan sendok makan itu tuh harusnya tubuh kita sudah terpenuhi, kenyang gak kenyang. Karena kalau kita belum belajar untuk lebih sadar sama rasa kenyang, kita belum tentu akan merasa kenyang, padahal tubuh kita tuh udah terpenuhi oleh bensin gitu. Jadi coba biasain makan lebih perlahan juga gitu. 7-8 sendok itu adalah yang direkomendasikan jumlah ininya ya, jumlah nasi yang harus dikonsumsi. Itu satu. Kedua, triknya adalah untuk makan lebih pelan-pelan.
Kenapa makan lebih pelan-pelan? Ini bisa juga diaplikasikan pada saat sahur ya, ataupun buka. Kenapa? Karena pada saat kita makan lebih lamban, tubuh kita itu pencernaannya lebih baik dan kita juga akan lebih terkontrol makannya. Karena dari segi psikologis atau psikis, di saat kita makannya pelan gitu, nggak lama, kepala kita memberitahukan tubuh kita bahwa ini lo makannya udah banyak nih. Padahal bukan banyak, kita lagi nge-trick otak kita nih. Kita cuman makannya lebih lambat. Padahal jumlahnya nggak banyak, tapi kita makannya pelan-pelan, tapi otak kita mikir, lo udah makan banyak banget nih, hanya karena kita ngunyah dan mengkonsumsinya lebih lama. Jadi kita harus bisa mengontrol kepala kita, karena kita bisa banget nge-trick otak kita dengan tips-tips berikut ini, makanya dipantengin. Jadi satu, makan diperlamban. Jadi yang kalau di sini ada yang makan 5 menit langsung habis, terus merasa cepet banget naik berat badan, itu memang fakta. Makan yang cepat itu punya kecenderungan gampang meningkatkan berat badan. Kecuali teman-teman di sini ada yang memiliki target untuk naikin berat badan, monggo makan cepet-cepet tapi jangan sampai keselak, oke? Jadi satu itu. Kedua tadi, ketiga, sebelum makan apapun, baik sahur, pas buka, ataupun baik teman-teman yang gak puasa juga, setiap sebelum makan baiknya minum air putih dulu segelas. Oke? Karena apa? 90% komposisi tubuh kita itu adalah cairan. Jadi sebelum kita memberikan asupan lain, ada baiknya tubuh kita haloin dulu, dikasih air putih dulu, baru deh kita mengkonsumsi makanan supaya penyerapannya bagus dan juga pencernaannya secara keseluruhan juga lebih bagus gitu. Terus apalagi ya, ini kan sebenarnya trik-trik supaya makannya nggak kalap. Nah, kita sekarang masuk ke tips supaya nggak dehidrasi selama puasa. Yang punya kebiasaan minum kopi pas sahur atau minum teh pas sahur, angkat tangan, meskipun aku tidak bisa melihat. Nah, itu tuh sebenarnya salah satu penyebab kenapa teman-teman sekalian merasa dehidrasi, atau misalkan di siang hari tuh lidahnya jadi jauh lebih kering, terus karena dehidrasi tuh bisa ngebuat badan kita lemes dan sebagainya. Itu tuh bisa dicetuskan sama pengkonsumsian kopi dan teh di pagi hari itu. Karena apa? Kopi itu ada kafeinnya, dan kafein itu meningkatkan tubuh kita untuk urinasi atau buang air kecil. Padahal kita kan pengen nyimpen cairan di dalam tubuh, tapi kalau minum sesuatu yang ada kafeinnya itu malah membuat tubuh kita jadi terpicu untuk lebih sering buang air kecil dan jadi terbuang tuh cairan-cairan yang harusnya disimpan. Jadi teman-teman Sobat Langit Musik yang punya kebiasaan minum kopi di saat sahur, saya sih nggak nyaranin supaya cairannya bisa tersimpan dengan baik. Bolehlah nanti aja pas buka puasa gitu, oke? Deal ya? Terus kedua, teman-teman tahu nggak sih kalau hidrasi atau mencari cairan itu nggak semata-mata datang dari minum air putih aja. Kadang-kadang kan udah jiper sendiri kan kalau pas sahur, aduh gue cuma minum air putih segelas, mana cukup nih gue gitu kan. Nah, tahu nggak sih teman-teman kalau misalkan sumber cairan itu nggak datang cuma dari air putih gitu. Yang teman-teman mungkin kelewatan adalah pas sahur nggak makan makanan yang bisa menghidrasi tubuh. Emang makanan apa aja sih yang menghidrasi tubuh? Salah satunya favorit aku adalah timun. Timun itu aku seneng banget karena tinggal dicocol aja pakai sambal terasi, itu udah apa ya? Udah kayak makan di saung Sunda gitu, seger banget, dan itu memiliki efek hidrasi juga ke dalam tubuh. Jadi karena udah diinformasikan nih makanan apa aja yang bagus buat sahur, monggo diaplikasiin. Jadi nanti pas sahur selain minum air putih, pilih sumber karbohidrat yang bagus supaya kenyangnya lebih lama. Ketiga, pilih makanan-makanan yang bisa juga menghidrasi tubuh, salah satunya timun, brokoli, tomat, terus watermelon, semangka gitu. Jadi
ini mungkin yang sering kelewatan gitu. Hidrasi di saat sahur tuh kita cuman minum air, padahal ada banyak banget pilihan makanan yang bisa membantu menghidrasi tubuh. Halo teman-teman. Thank you Arsyad udah dikasih bunga mawar. Oh, ini ada yang nanya, buah yang direkomendasikan buat makan sayur apa, Dok? Oh, banyak. Bisa ada jeruk, itu juga bisa bikin ada kandungan vitaminnya. Kedua, by the way teman-teman, tomat tuh buah apa sayur ya? Ayo lo, buah tomat apa sayur tomat ya? Tomat bagus, pisang bagus karena dia memiliki banyak sekali kandungan potasium, dan juga dia memiliki kandungan karbohidrat kompleks, gulanya bagus. Jadi buahnya bisa apel, jeruk, pisang, semangka, stroberi, melon gitu. Itu buah-buahan untuk pada saat sahur boleh, buka puasa boleh sih, tapi mau dijadiin jus juga boleh, mau dimakan langsung dipotong juga boleh. Cuman paling kalau di jus jangan terlalu banyak ditambahin gula ya, karena ya nanti udah manfaatnya bagus, malah ketutupan gula yang banyak banget, misalkan jadi 3 sendok gula gitu ya kan. Nah, informasi berikutnya yang gak kalah penting adalah mengetahui kenapa sih di siang hari kita itu sering mengantuk, atau setelah sahur itu kita mengantuk sekali, Dok, setelah makan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan pengkonsumsian gula berlebih dapat membuat tubuh kita itu jadi lemas dan mengantuk. Nah, gula itu sayangnya tidak selalu berbentuk dalam sesuatu yang manis. Jadi, nasi itu gula, roti itu gula. Jadi, gula itu adalah karbohidrat, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau lebih aware lagi di saat sahur atau mau buka puasa, monggo bisa di Google karbohidrat yang bagus untuk tubuh atau karbohidrat kompleks. Boleh nggak sih aku ketik di sini buat ngasih tahu apa yang harus di search? Boleh nggak? Karbohidrat, boleh kan? Karbohidrat kompleks. Nah, ini penting banget tuh. Dicari aja nanti untuk mencari sumber karbohidrat yang bagus. Karena apa? Nasi putih atau yang instan-instan seperti mie goreng gitu, itu kan karbohidratnya tinggi dan tidak kompleks gitu ya. Jadi ya boleh, tapi efek sampingnya adalah kalian kenyangnya jadi sebentar, laparnya juga jadi lebih cepat, terus abis itu jadi ngantuk, abis ngantuk lapar lagi. Nih aku jelasin siklusnya ya. Pertama, di saat gula dikonsumsi dalam berjumlah lebih, gula dalam kurung karbohidrat. Dan yang harus diingat tadi yang aku bilang, gula itu tidak selalu manis. Jadi bisa nasi, bisa roti, bisa dari makanan yang di dalam bungkus-bungkusan gitu. Tinggal dilihat aja di belakangnya karbohidratnya dan segala macam. Pokoknya apapun yang ada karbohidratnya itu adalah gula nantinya di dalam tubuh kita. Nah, di saat gula itu terkonsumsi lebih atau terlalu banyak, dia itu menginhibisi atau mengsupres atau menahan hormon yang namanya oreksin. Oreksin tuh hormon apa sih, Dok? Nah, oreksin itu adalah hormon yang membuat kita merasa alive, hidup, dan juga merasa bersemangat, nggak ngantuk. Tapi malah kalau kebanyakan konsumsi gula, jadinya hormon itu ditekan. Nggak heran kalau misalkan ada oknum-oknum yang menjadi ngantuk setelah sahur. Karena apa? Mungkin sumber karbohidrat yang dikonsumsi itu karbohidrat yang bukan kompleks gitu, yang cenderung banyak gulanya aja tapi tidak natural gitu. Nah, itu sebenarnya penyebab utama kenapa habis sahur tuh kecenderungannya ngantuk. Udah habis konsumsi gula atau karbohidrat yang tidak kompleks, jadi ngantuk. Abis ngantuk, tahu nggak apa yang terjadi secara medis dan saintifik?
tubuh kita di saat bertemu yang namanya tidur, otak kita tuh mengsignal badan kita setiap setelah bangun untuk meningkatkan hormon lapar. Jadi makanya di sini ada nggak teman-teman yang kalau habis tidur tuh, kok gue lapar sih, kan tadi sejam sebelum tidur gue udah makan banyak banget. Nah, karena memang tubuh kita itu di saat kita tidur lalu kita bangun, tubuh kita akan memproduksi hormon yang namanya ghrelin. Itu hormon yang untuk meningkatkan rasa lapar. Jadi lihat deh alurnya. Makan gula kebanyakan, jadi ngantuk. Abis ngantuk kita tidur. Abis tidur kita lapar. Abis lapar kita gak bisa makan karena lagi puasa. Huayoloh, ya kan? Jeng 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 namanya gitu. Jadi 2023 ayo yuk kita puasa dengan metode yang lebih sehat, lebih bermanfaat buat tubuh. Dan secara saintifik dan penelitian juga sebenarnya itu jangka waktu dari makan ke tidur itu harusnya dijeda 3 jam teman-teman. Jadi kalau ada yang setengah jam sebelum tidur makan, itu sama dengan membuat pencernaan tidak baik, penyerapan tidak baik, dan juga penggendutan yang terencana. Karena apa? Energinya nggak dipakai, tapi dipakainya buat tidur gitu. Jadi itulah tentang bukan rumor ya, tips-tips and trik dan mitos-mitos yang kita bedah tentang kenapa abis makan di sahur itu kita ngantuk. Coba dipertanyakan lagi, apakah kita makan sumber karbohidrat yang nggak kompleks ya? Itu satu. Kedua, ada baiknya setelah makan dijeda minimal banget tuh 3 jam. Oke, jadi idealnya sebenarnya setelah sahur tuh nggak tidur, ya kan? Terus untuk mendehidrasi tubuh nggak cuman dari air putih, bisa juga dari beberapa buah yang tadi udah aku udah aku kasih tahu. Oke. By the way Arsyad, thank you bunganya. Jangan lupa dikirim juga bunga mahkota, udah gitu. Surat cinta, ada apa lagi, ada balon. Terus boleh kok semuanya aku terima dengan senang hati. Oke, nah berikutnya aku mau ngasih tahu apakah kita tuh boleh berolahraga pas lagi puasa. Di sini ada nggak sih yang suka berolahraga lagi puasa? Aku pribadi sih bukan tipe anak yang seambisius itu ya. Jadi kalau misalkan emang teman-teman udah punya kebiasaan berolahraga di saat puasa atau punya kebiasaan nge-gym atau workout atau olahraga, emang udah jadi kebiasaan sehari-hari gitu ya, nggak apa-apa. Tapi idealnya sebenarnya olahraganya itu dilakukan di sahur, sebenarnya di pagi hari 20-30 menit aja, atau 1 jam setelah buka puasa itu. Tapi kalau emang teman-teman sudah terbiasa banget berolahraga dan merasa udahlah gue mampu kok berolahraga pas lagi puasa, boleh. Tapi teman-teman harus tahu ya kemampuan dan kapasitas tubuh teman-teman semuanya. Jangan sampai pingsan pas lagi olahraga. Tapi memang kalau olahraga sambil puasa itu memang membakar lemaknya lebih banyak. Jadi kalau lagi puasa terus di tengah jam puasanya itu olahraga, adiposa atau lemak-lemak ini itu akan dibakar dengan lebih cepat. Jadi kalau ditanya apakah boleh olahraga pas puasa? Boleh. Boleh dilakukan di 3 waktu, antara sebelum puasa di pagi hari, pas buka puasa sejam setelah buka, atau pas puasanya tapi kita kembaliin lagi. Apakah teman-teman udah terbiasa nih berolahraga di tengah puasanya gitu. Karena kalau nggak terbiasa, aku nggak nyaranin, takutnya malah pingsan ya kan. Habis pingsan malah jadi blunder gitu. Nah, tips and trik berpuasa supaya tetap aktif dan produktif tentunya tadi dengan memilih sumber makanan yang bagus. Nggak cuman karbohidrat doang ya teman-teman. Dok, emang cuman nasinya doang yang berpengaruh? Emang cuman sumber karbohidratnya doang yang bikin ngantuk? Emang cuman sumber karbohidratnya doang yang
yang bisa ngebuat kita kenyang lebih lama? Oh tidak, tenang aja. Jadi salah satu sumber makanan yang bagus lagi berikutnya untuk membuat tahan lapar lagi, kenyang tahan lama gitu, nggak cuman dari karbohidrat yang kompleks. Udah aku tulisin ya di situ. Tapi sumber makanan kedua yang nggak kalah penting yang bisa bikin kita kenyang lebih lama adalah protein. Protein tuh apa aja sih dok makanannya? Aduh tenang aja deh, protein tuh simple banget. Telur tuh protein, keju tuh protein, daging ayam tuh protein, daging sapi tuh protein. Jadi tahu tuh protein, tempe tuh protein. Jadi protein ini juga termasuk dalam kategori long releasing energy food. Apa tuh long releasing energy food? Itu artinya makanan-makanan yang dipecahnya lebih lama sehingga badan kita kenyangnya lebih lama. Jadi cocok nih untuk yang mau berpuasa ataupun yang lagi mau menjalani diet gitu. Jadi tips-tips ini sebenarnya bisa diaplikasiin sama orang-orang yang mau menjaga makan juga. Dari tadi aku nyebutin makanan yang bisa ngebuat kita tuh kenyang lebih lama. Jadi pertama tadi karbohidratnya yang kompleks, kedua protein. Dan protein tuh sumbernya banyak banget. Tahu, tempe, telur, daging ayam, daging sapi, itu semua protein dan masih banyak lagi. Tapi aku nyebut yang paling sering dikonsumsi aja. Jadi protein ini juga dipecahnya lama. Tahu nggak? Jadi protein kalau di dalam tubuh kita untuk diserap tuh energi yang dibutuhkan untuk mecah protein tuh juga lebih banyak. Jadi cocok banget ya buat orang yang mau nurunin berat badan. Kalau menurunin berat badan ya lebih banyak makan protein lebih bagus gitu. Dan makanan-makanan yang tinggi protein enak-enak kok gitu. Aku sih happy ya dengan sumber-sumber makanan protein ini karena menyenangkan semua dan tidak meminta teman-teman untuk tiba-tiba jadi kambing atau sapi cuman makan sayur doang. Tidak. Karena hidup sehat dan pola makan yang sehat itu bukan cuman milih satu jenis makanan doang, tapi malah mengajak sobat Langit Musik sekalian untuk membuat isi piringnya lebih variatif. Oke. Nah, kalau misalkan di sini ada teman-teman yang punya asam lambung. Dok, gimana sih kalau misalkan berpuasa tapi bukan lagi asam lambung ya, tapi punya asam lambung tuh gimana sih gitu kan? Ada triknya, tapi kasih aku gift dulu yang banyak supaya siapa tahu kalau ada yang mau nanya bisa nanya via telepon gitu. Ini udah spesial loh programnya. Sekarang kita bisa teleponan. Jadi kalau misalkan ada sobat Langit Musik yang mau tanya-tanya, berdiskusi langsung dan pengen langsung ngobrol sama aku, bisa sekarang kita teleponan. Halo. Jadi yang bisa kita telepon itu yang ngasih gift paling banyak. Oke? Terus balik lagi ke yang punya asam lambung nih. Gimana sih caranya tuh untuk menghindari keluhan-keluhan gitu ya kan. Jadi pertama aku mau jelasin dulu. Asam lambung itu kan sebenarnya bukan nama penyakitnya, lebih ke yang bikin sakit tuh asam lambungnya gitu. Asam lambung yang tinggi membuat keluhan-keluhan seperti ya ada sakit mah, ada GERD dan segala macam gitu. Nah, yang memiliki kecenderungan punya asam lambung ini biasanya pencetusnya nih ya, pencetus peningkatan asam lambung tuh dari makanan yang pedas, dari konsumsi kopi, dari merokok, dari begadang, itu semua pencetus peningkatan asam lambung. Dan juga stres juga bisa bikin asam lambung meningkat. Jadi di saat asam lambung kita itu udah punya kita lebih sensitif gitu, ya harus lebih hati-hati memang. Tapi sarannya adalah kalau memang keluhan asam lambungnya tuh sudah berlebih gitu ya, kayak misalkan dalam seminggu atau sebulan tuh lebih dari 3 kali keluhannya muncul, ada baiknya diperhatikan lagi caranya gimana yang bagus untuk mempersiapkan puasa yang lebih lancar pastinya. Pertama, kalau memang sudah keluhannya sering banget muncul,
harus pagi-pagi tuh sebelum akhirnya menjalani puasa minum yang namanya antasida. Antasida tuh bukan merek ya, ini tuh jenis obat. Jadi antasida itu dipakai buat ngelapisin lambung supaya lambung kita tuh nggak perih dan segala macam. Nah, setelah itu pilih jenis-jenis makanan yang tadi aku bilang tadi. Itu tuh karbohidrat yang kompleks, pilih buah-buahan yang menghidrasi karena dia memiliki serat yang tinggi, bagus juga. Terus hindari yang asam, hindari yang pedas, tadi juga hindarin kopi. Lalu diminum juga pelapis lambungnya. Setelah itu kalau emang dirasa masih ada keluhan tambahan setelah sudah mengkonsumsi pelapis lambung, berarti ada baiknya konsultasi ke tenaga kesehatan atau dokter, mungkin ada pemberian obat tambahan terlebih dahulu. Makanya bagi teman-teman yang punya asam lambung, bukannya nggak mungkin ya untuk puasa, sangat mungkin, tapi sangat dipengaruhi banget sama makanan yang dikonsumsi di pagi hari. Karena apa? Ada makanan yang tadi aku bilang cenderung bikin asam lambung meningkat atau cenderung bikin kita lapar lebih cepat. Makanya teman-teman yang memiliki penyakit asam lambung ini sangat diuntungkan. Sangat diuntungkan, bener gak sih? Ada gak sih kata-kata sangat diuntungkan? Ada kan? Sangat diuntungkan sama pemilihan makanan yang bagus gitu, karena kenyangnya lebih lama. Kenapa sih dok kenyangnya lebih lama? Jadi si karbohidrat kompleks sama si protein ini kalau dimasukin ke dalam tubuh kita konsumsi, dia tuh bentuknya kan rantai kimia gitu. Nah, rantai protein dan rantai kimianya karbohidrat kompleks tuh panjang. Jadi dia dicerna dan dipecahnya tuh lama dibanding simple sugar atau karbohidrat simple gitu. Jadi pilihlah makanan-makanan yang membuat kalian kenyang lebih lama. Tadi tuh slow energy releasing food, ada karbohidrat kompleks, ada juga protein. Terus jangan lupa makan makanan yang juga menghidrasi. Ternyata hidrasi gak cuma dari cairan aja loh, ya kan? Itu bisa membuat teman-teman sekalian lebih hydrated sepanjang hari. Udah gitu, ini kalau di Jakarta ya, di Jakarta sih lagi udaranya agak gak jelas ya. Siang tuh panas banget, terus tiba-tiba sorenya hujan, terus panas lagi. Jadi rasa haus tuh mungkin kayaknya tergugah jauh lebih gila-gilaan gitu. Terus di sini kalau ada teman-teman yang mau tanya kira-kira seputar sahur, buka puasa, terus gimana sih caranya memaksimalkan makanan di saat puasa tuh bagusnya apa aja, terus boleh olahraga atau enggak, jenis olahraga apa yang dilakukan, boleh monggo tinggal diketik aja di sini. Terus kita bisa tanya jawab dan bisa berdiskusi bareng-bareng. Oke? Karbohidrat kompleks jangan lupa dicari ya. Itu aku udah tulis ya kan. By the way, selain fungsi makanan yang banyak manfaatnya, puasa itu juga seharusnya bisa bikin weight loss atau nurunin berat badan. Tapi seperti yang aku bilang di depan tadi, dok kok aku puasa malah berat badannya nambah, dok aku kok puasa malah berat badannya stuck, dok aku puasa kok malah makin glombior-glombior. Nah tadi aku balikin lagi, apakah teman-teman sudah memiliki sumber makanan yang terbaik? Terus apakah teman-teman langsung tidur setelah melakukan sahur? Apakah teman-teman kalap di saat berbuka puasa? Apakah teman-teman tidak bergerak sama sekali selama berpuasa? Banyak banget loh banyak banget variabel yang membuat kita kok stuck berat badannya. Jadi banyak gitu loh. Jadi gak cuma semata-mata dari pagi ke sore puasa terus kita menuntut penurunan berat badan. Oh tidak. Karena untuk penurunan berat badan ataupun metabolisme itu tuh 80% makanannya, 20% olahraganya. Jadi kalau misalnya nggak turun-turun atau stuck berat badannya, coba dipertanyakan ke diri sendiri lagi. Kenapa? Bagaimana kok bisa
Apakah saya bergerak pas puasa? Apakah saya sudah memilih sumber makanan yang paling bagus? Apakah saya sudah memilih sumber makanan yang tinggi serat? Apakah saya memilih karbohidrat yang kompleks dan sebagainya? Karena sebenarnya tuh sumber makanan itu tuh semua ada di sekitaran kita, dan bentuk-bentuk makanannya tuh nggak ribet. Kadang-kadang tuh orang tuh selalu mikir kayak, aduh dok, sehat tuh ribet, aduh dok, sehat tuh mahal, aduh dok, repot-repot gitu kan. Padahal enggak. Padahal pemilihan makanan sehat itu sebenarnya banyak banget variasinya. Jadi jangan alasan bilang sehat itu ribet dan segala macam. Padahal gampang banget, asalkan kalian komitmen untuk mau memilih makanan-makanan yang saya tadi rekomendasikan juga. Padahal tadi makanannya enak semua loh. Ada tempe, tahu, ikan, daging ayam, daging sapi, brokoli, timun, keju, susu, telur. Coba tuh, ayo yang masih komplain tentang makanan sehat susah dok. Aduh, tidak saya terima. Pokoknya puasa kali ini kita harus sambil beribadah, sambil menyehatkan tubuh pastinya. Terus balik lagi nih, karena memang adegan yang paling sulit tuh adalah menahan kantuk di saat sahur. Ada baiknya kita mulai planning atau kita mulai rencanain dari hari ini, karena puasa tuh lusa kan, tanggal 23. Jadi baik teman-teman ibu rumah tangga atau yang masih melajang, coba ambil notebook, kertas atau apapun, bikin kotak-kotak 30, bebas deh bentuknya gimana yang paling enak dilihat aja, tergantung preferensi dan selera masing-masing. Dibikin tuh yang namanya, ini kayaknya berguna banget sih buat ibu-ibu rumah tangga di rumah, apalagi yang mau berencana lebih kreatif dan masak gitu. Bikin kolom 30 lembar lagi, 30 kotak gitu. Terus bikin di sebelah kirinya tuh sahur, sebelum buka, terus udah balik lagi sahur ya. Iya gitu, jadi bikin 3 itu. Ya kan, sahur, sebelum buka atau takjilnya, lalu makanan pas bukanya, balik lagi. Nah, jadi kalau misalkan emang temen-temen gak mau repot atau masih belum terlalu lanyah, tulis aja sumber makanannya. Kayak contoh ya, sahur, tulis sayur, buah, karbohidrat. Aku mau konsul dong, tapi mau telepon. Boleh dong, yuk. Sehat luar dalam. Oh, Bu Dokter, saya minum kopi hitam 6 gelas sehari, kebanyakan kah? Wow. Mas Arsyad, apakah dirimu mengantuk sepanjang hari? Sebenarnya idealnya itu tuh maksimal 3 gelas sih sebetulnya ya. Aku tuh khawatir lambungnya Mas Arsyad ini loh, kalau minum kafein terus, jangan-jangan sering minumnya pas belum makan dan segala macem. Coba dikurangin sedikit demi sedikit, karena aku dulu pas jaga di IGD itu tuh minum kopi sehari 4, dan akhirnya aku mendapatkan door prize dari kebiasaan minum kopiku, yaitu penyakit asam lambung, ya kan? Kita kan nggak mau ya teman-teman atau sobat Langit Musik dapat penyakit. Jadi makanya saya saranin minimal sehari coba turunin segelas dulu deh, dari 6 jadi 5, 5 jadi 4, 4 jadi 3 boleh stay di 3, atau mungkin lebih bagus lagi 2 aja gitu. Mas Arsyad mau telepon atau Kak Denon sini mau berkonsultasi? Makasih loh Mas Arsyad pertanyaannya dan bunganya. Bu Dokter boleh ingetin saya nggak biar nggak kebanyakan minum kopi tiap hari? Bisa aja loh. Mau diingetin? Aku ingetin lewat mana ya? Lewat sosial media deh, untuk mengingatkan teman-teman semuanya untuk mengkonsumsi kopi dengan jumlah yang secukupnya gitu. Oke. Emang gak ada yang ingetin Mas Arsyad untuk makan lebih sehat dan kopinya jangan banyak-banyak. Coba. Tapi sebelum diingetin orang lain, ada baiknya kita mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu gitu. Baru kita bisa lebih happy mendapatkan dan menerima cinta dan perhatian dari orang lain. Uhuy, gitu katanya. By the way,
Mas Denons jadi ini Mas, Kak, Mbak, Dek, siapa ini? Iya. Kita telepon ya. Coba bantuannya. Terima kasih balonnya. Nggak berasa ya. Aku nggak berasa deh saking happy-nya ngobrol sama kalian. Super sekali Bu Dokter, matur suwun. Thank you Mas Arsyad. Pokoknya tadi yang aku bilang jangan lupa untuk pilih makanan yang lebih sehat. Halo Bu Guru katanya 96503739. Gimana cara kita angkatnya nih? Hello. Ring. Oke. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Aku bicara dengan siapa nih? Saya Maulana, Ibu. Siang, Mas Maulana. Apa kabar? Sehat nggak nih? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Terus apa nih Mas Maulana yang mau dikonsultasikan Ini tentang? Bu, saya mau nanya, Mm-mm. ada nggak tips buat kita tuh puasa kita menjadi puasa yang sehat? Karena kan saya kan pekerja ya, Bu. Iya, Pekerja. Sedangkan ketika kita sahur itu kan kita cuma makan biasanya ya makanan-makanan yang ikan gitu kan. Tapi ketika puasa siang hari itu udah lemes, itu gimana ya tipsnya biar tenaga kita masih, kondisi kita tuh sehat gitu, kondisi kita tuh prima gitu dalam ketika kita kerja gitu Ibu. Oke, terima kasih Mas Maulana pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya kalau makan ikan tuh udah bagus. Itu aku acungkan jempol karena bagus kok. Itu sumber nutrisi yang bagus. Tapi paling tadi yang aku kasih tahu contekannya minimal harus ngeliat 3 jenis makanan atau 3 jenis warna berbeda di piring. Supaya apa? Jadi sumber energi yang beda-beda Mas Maulana. Jadi ada ikan, iya, Ibu. ada sayur, ada buah. Minimal apa ya? Minimal ngelihat 3 warna yang berbeda di piring. Insya Allah itu memberikan sumber tenaga dan nutrisi yang cukup. Dan jangan lupa makan sayur-sayuran yang banyak cairannya kayak brokoli, timun. Terus buahnya itu yang bisa memberi cairan itu ada semangka, ada jeruk, ada apalagi tuh, ada melon gitu. Jadi gitu, kurang lebih sih gitu. Sama kalau bisa nasinya jangan terlalu segunung, itu yang bikin ngantuk loh Mas Maulana. Si nasi ini tuh yang bikin kita ngantuk. Jadi nasinya 7-8 sendok aja gitu. Iya Ibu. Boleh tanya lagi nggak Bu? Boleh. Ibu, biasanya kan kita di pertengahan. Biasanya kalau awal-awal makannya enak ya Bu. Kadang ikan, kadang ayam. Kadang pertengahan pas akhir Ramadan itu biasanya kan kita makan Indomie ya Bu, pas sahur itu. Oke. Kira-kira itu sehat apa tidak Ibu ya? Oke, jadi sebenarnya Indomie itu kita, atau mie goreng ya, dan segala macam jenis mie itu sebenarnya karbohidrat Mas Maulana. Kalau cuman makan karbohidrat doang kurang. Harus nggak apa-apa, boleh si Indomie itu, tapi ditambahin ini ya. Ini triknya nih, tambahin sayur yang direbus-rebus, minimal ada wortel, ada brokoli, timun, telur. Jadi jangan nyetengan sendiri itu aja gitu. Kalau nggak nanti Mas Maulana cuman makan karbohidrat atau gula doang. Nah itu bikin ngantuk. Oh iya. Gitu. Iya Ibu. Biasa sih. subuh ngantuk tuh Bu. Sampai batuk saya. Iya. Gitu kurang lebih. Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Oh sama Mas Maulana, aku mau ingetin kalau abis sahur terus tidur itu malah bikin tubuh kita jadi lapar lagi pas bangun. Karena emang kalau abis tidur itu ada hormon yang bikin tubuh kita jadi lapar gitu. Jadi mendingan abis sahur beraktivitas aja langsung, apa stretching, olahraga kecil-kecil gitu, jalan di tempat, menghirup udara segar gitu ya kan. Sholat ya kan? Iya Ibu. Gitu.
Semoga membantu jawabannya ya Mas Maulana. Ya, terima kasih ya Bu. Terima Jawabannya kasih, sangat. sama-sama. Sehat selalu Ya, ya. terima kasih ya Bu. Sama-sama, Ya, Bu. mari. Ya, Assalamualaikum. Salam. Yeay, seru banget loh. Minggu ini udah bisa berkomunikasi. Bentar, aku tanya dulu. Bukan tanya, aku jawab dulu. Kasih aku waktu lebih dong buat menjawab ini. Aku suka minum kopi juga, tapi di Bali. Loh, maksudnya apa? Itu lemas karena gejala KD. KD tuh apa? Kurang darah. Ini adalah ciri term baru. Demi apa gak sih KD kurang darah? Ya amplop. Kok lu tahu sih Pak? Gue taunya KD Krisdayanti. Itu mah Portugal Mas Maulana nasinya. Maksudnya apa nih? Porsi tukang gali. Astagfirullah. Oh ternyata si ini suka. Oh KD kurang duit katanya. Ya Allah kamu gak boleh gitu atuh. Gantian dong nanyanya. Mana nih? Makasih Mas Maulana pertanyaannya. Dan untuk balonnya juga. Bu guru, aku suka minum kopi juga tapi di Bali. Sebenarnya sih minum kopi di mana aja nggak ada masalah ya. Tapi yang penting kopinya tidak berlebih. Karena kalau kopi dikonsumsi balik lagi tadi membuat kita jadi sering buang air kecil. Sekalian aku rekap ulang dari depan tadi. Untuk puasa yang lebih lancar dan lebih sehat, pertama pilih sumber karbohidrat yang bagus, karbohidrat kompleks. Kedua, pilih sayur-sayuran yang juga menghidrasi. Ketiga, hindari minum kopi pas lagi sahur karena dia mencetuskan buang air kecil yang lebih sering padahal kita mau menahan cairannya di dalam tubuh kita untuk seharian. Keempat, kalau emang mau berolahraga, monggo pas puasa itu bisa pas sahur atau pas 1 jam setelah buka puasa. Kelima, jangan lupa dan usahakan setelah sahur jangan tidur karena setelah tidur itu akan membuat tubuh kita jadi lapar lagi karena ada hormon yang tercetus kalau kita tidur tuh. Namanya grelin, hormon lapar. Keenam, jangan terlalu mengkonsumsi banyak gula atau makan makanan yang terproses atau di dalam kemasan supaya gak banyak gula yang terkonsumsi sehingga buat kita lemes dan capek seharian pas puasa. Padahal kita kan maunya puasa yang produktif dan aktif. Kalau puasa dok itu setiap malam, hey, Enggak, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Jadi nggak tahu sih. Jadi pokoknya aku ikut aja sama teman-teman. Ada yang nepok jidat. Tapi pokoknya tadi aku udah merangkum semua yang harus dicatat ya kan, karbohidrat kompleks, buah-buahan dan sayuran yang menghidrasi, cairan yang cukup. Jangan mengkonsumsi kopi atau hindari, jangan tidur setelah sahur, dan olahraga di waktu yang tepat. Kurang lebih seperti itu hari ini untuk pola makan dan gaya hidup sehat sama berpuasa. Jangan lupa tadi akhir karena ke distract sama telepon, bikin ini dong. Bikin jadwal 30 hari untuk makanan-makanan yang mau dimakan supaya bisa jadi kiblat. Oke? Semoga informasinya bisa bermanfaat ya teman-teman sekalian. Aku mau kasih dulu bumper spesialku ya. Sehat luar dalam di 100% sehat. Yeay, sampai jumpa minggu depan. See you.